warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Ustaz, ya. Iya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya ikutin tadi penjelasan Buya bahwa kita boleh bersama sebatas begitu, jangan dimasukkan ke dalam hati, kan gitu. Iya, iya. Jangan dimasukkan ke dalam hati, sebatas begitu saja. Jadi aslama taslama, datanglah kepadaku dengan sukarela atau terpaksa, kan begitu. Iya. Ya. Nah, itu kalau saya umpamakan seperti kita menjatuhkan benda dari atas dan pasti jatuhnya ke bumi, karena ada gratifikasi bumi di situ. Iya. Tidak bisa jadi benar-benar. Mau bagaimanapun datang terpaksa atau ini ya seperti yang dijelaskan di dalam surat Fusilat ayat 11. Lalu yang kedua Buya, ini masalah sholat. Nah, menarik nih. Tadi Buya membahas masalah sholat. Sholat itu kan Nabi bersabda, ada hadisnya bahwasanya sholatlah sebagaimana aku sholat, ya kan? Iya. Ya Buya. Halo? Iya, ya jelas Pak. Dengar Buya? Silakan, ya lanjut. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah itu kan Nabi sholat ya kita ikutin lah. Sampai sekarang saya juga masih 5 waktu. Tetapi ada surat Hud ayat 114. Dirikanlah sholat di kedua tepi siang dan pada waktu permulaan malam. Ini ada perbedaan dari mufassirin banyak sekali. Ada yang bilang kedua tepi siang itu termasuk duhur, asar, ya kan? Subuh adalah tepi yang pertama, maghrib tepi yang kedua, dan permulaan malam adalah isya. Ada juga yang 3 waktu berpendapat demikian. Nah, ini kadang-kadang ya saya cuma hanya pernah membaca, tapi saya tidak mau mengelaborasi terlalu jauh karena saya ilmunya nggak nyampe gitu juga, ya kan? Dan satu lagi surat Al-Isra yaitu bahwa sholat subuh itu disaksikan malaikat. Nah ini saya juga baca di situ. Nah banyak hadis-hadis yang mengaitkan tentang itu, Nabi selalu sholat sholat qobliyah, ya kan, dan sebagainya. Nah bagaimana Bu ya kita menyikapi fenomena seperti ini, seperti surat Hud 114, ya kan, dan juga Fusilat ayat 11 ini Bu ya. Terima kasih Bu ya atas atensinya. Iya. Terima kasih Mas Askar. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di Al-Qur'an ada Nabi itu sholatnya 3 kali. Ana al-laili di tengah malam, wa atrafan nahar, berarti pagi sama sore sama tengah malam. Ada lagi 2. Itu Nabi Muhammad sholatnya bagaimana sebelum Isra Mi'raj itu? Itu juga jadi masalah ya. Apakah ada rukunya, apa ada sujudnya, apakah cukup begini saja ya sholatnya, atau dengan begini berbagai macam isyarat-isyarat dalam ibadah agama-agama yang lain ya. Ada yang ditempelkan ke tembok ya kan, di tembok tangisan dan sebagainya, itu kan cara ibadah yang mereka. Sampai sekarang orang menyatakan, Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah seperti yang kau melihat aku. Siapa yang melihat Rasul sholat langsung tuh lalu bercerita, ternyata ini versinya macam-macam. Ya, dari takbirnya saja Pak Agus, ada yang di atas kepala, ada Allahu Akbar jempolnya di atas telinga, ada lagi Allahu Akbar jempolnya di bawah telinga, ada lagi Allah tangannya jelek kipak, ada lagi Allahu Akbar digoyang-goyang. Selesai takbir kemudian ada yang sedekap, ada yang selonjor, yang sedekapnya ada yang di dada, ada yang di atas perut, ada yang menutupi pusar, ada yang santai, ada sambil pegang kantong, barangkali ada copet begini.
Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Ada yang baca Fatihah tanpa basmalah. Ada yang baca Fatihah dengan basmalahnya. Ada yang baca basmalahnya pelan, ada yang keras. Ada yang sampai tahiyatnya ada yang digoyang-goyang, ada yang tidak. Ada yang asyhadu langsung ngacung, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika versi berbeda-beda, kesimpulan saya berarti mereka sama-sama tidak pernah melihat langsung. Artinya terputus ceritanya, wallahu a'lam Nabi sholatnya seperti apa. Jadi semua itu adalah hasil ijtihad. Hasil ijtihad dari kajian-kajian tekstual. Nah, kenapa terjadi demikian? Dugaan saya mudah-mudahan tepat. Andaikan Kanjeng Nabi itu selama dia hidup, dia melakukan latihan sholat bersama, atau juga melakukan penyeragaman sholat, seperti apa, paskibra ya, dilatih paskibra dari mulai balik kanan, gerak, hormat bendera, sampai di ini pas harus di atas pelipis di sini ya, di atas hormat. Bagaimana dia membuka itu, dia latih sampai langkah per langkah. Pasti akan seragam karena ada latihan bersama, ada penyeragaman. Al-Quran saja bisanya seragam karena naskah aslinya dibakar semua naskahnya Utsman kan, harus ini Mushaf Utsmani. Nah, ternyata sholat kan tidak seragam karena Nabi tidak melakukan diklat, penataran, latihan bersama dan penyeragaman. Ya, kenapa demikian? Saya tidak menyalahkan Kanjeng Nabi, malah saya acungkan jempol menjeng Nabi. Nabi ini cerdas banget ini. Andaikan sholat itu diseragamkan, tentu kita akan menghadapi kesulitan. Mungkin ada sholat yang mudah dilakukan di suatu tempat akan sulit di tempat yang lain. Lah, di sana wudhunya harus pakai air panas di daerah-daerah Eropa di musim dingin. Di Katulistiwa kita ini nyaman, enak. Bayangkan kalau wudhunya itu diharamkan air panas, wah, itu kita kan nggak boleh kan air panas kan? Sih. Itu kan fikih. Nabi tidak membahas. Itu artinya Nabi hebat, artinya fleksibilitasnya tinggi supaya bisa diamalkan di mana saja. Seharusnya kita syukuri, ini malah akhirnya saling salah menyalahkan, ini bid'ah, ini gimana lagi. Ini salah paham ini. Orang Islam salah paham. Ini yang benar. Jadi digoyang-goyang, namanya Al-Hayyul Qayyum, Allah itu hidup. Ya, baca Fatihah karena basmalah adalah bagian Fatihah. Yang tidak baca berarti sholatnya tidak sah. Lah gimana lagi? Oke, saya mau nih. Baca Fatihah. Imam Syafi'i wajib baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dengan basmalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Konsekuensinya kalau orang bermadzhab Syafi'i baca Fatihah tanpa baca basmalah, sholatnya sah enggak? Tidak sah. Karena Fatihahnya kurang. Orang yang bermazhab Maliki yang mengatakan basmalah bukan bagian Al-Fatihah. Malah kalau orang Maliki baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sah enggak sholatnya? Enggak sah. Karena dia membaca basmalah yang bukan bagian Fatihah. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ini geger sampai sekarang, orang bertengkar, orang berebut sampai mestinya dipisah-pisah, sholatnya berjamaahnya dibeda-bedain, ya kan? Jadi pertengkaran, geger, kegaduhan. Akan tetapi, saya mau nanya nih, begitu imam waladdallin, amin, seluruh dunia baca amin. Saya mau nanya, amin bagian Fatihah bukan? Ternyata kan persoalannya. Jadi gimana nih? Amin bukan Fatihah, tidak ada yang membahas basmalah, di akhirnya jadi pertengkaran. Nah, itu maksud saya,
Ya sudahlah, Tuhan kita sama, Allah, Nabi kita sama, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita punya sama. Ya udahlah, jangan bertengkar sih. Bahkan sekedar bertengkar nggak ada masalah. Ini kan saling bunuh membunuh, saling musnah memusnahkan. Korbannya kan kita. Yaman sekarang berdarah-darah. Iya kan? Irak hancur lebur. Syria porak-poranda. Libya pecah belah. Indonesia, Mesir bolak-balik dan sebagainya. Yang membunuh mereka sama umat Islam saling membunuh kok. Kok aneh saya mau gitu sih. Bisa enggak sih berhenti bertengkar? Jangan mengklaim bahwa mazhabmu yang paling benar. Sekarang di Indonesia ada orang yang mengatakan aku tidak bermazhab, wah langsung dibully itu. Betul nggak? Tidak bermazhab. Memangnya Nabi mazhabnya apa? Nah itu persoalannya apa? Jadi kita kembali bahwa agama Islam yang kita terima sekarang ini ada proses peradaban umat Islam, ya kan? Yang pernak-perniknya, seluk-beluknya, antropologinya, sosiologinya, ekonominya, politiknya, semuanya berpengaruh sampai sekarang ini. Ya kan seperti itu. Tapi saya tetap harus menjaga Kanjeng Nabi, bukan Nabi lalai, tidak mengadakan latihan bersama dan penyeragaman sholat, tetapi justru maksud Nabi biarkan agak sholat itu dilakukan secara fleksibel sehingga bisa dilakukan di mana saja dan dengan nyaman. Saya kira mungkin begitu jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.